Bapak Ibu sebelum duduk, bilang sebelah saudara, saya bersyukur bisa duduk di sebelah kamu. Coba bilang itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati. Apa kabar semua? Baik tentunya. Amin. Saudara, saya berharap ketika Anda hadir dalam gereja, Anda menantikan atau berharap secara tepat, yaitu mengharapkan supaya firman Tuhan yang Anda dengar memberkati saudara, mengubahkan saudara, dan membuat saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Saudara, di gereja ini lagi berbicara tentang growing deep, yaitu bagaimana saudara bisa bertumbuh secara lebih mendalam. Saudara, ada dua ilustrasi kalau Anda mau bicara soal mendalam. Ada sesuatu yang namanya deeper, yaitu lebih dalam, menyelam. Kalau yang di atas itu surfing. Saya berharap saudara tidak cuma surfing, tapi saudara bisa diving, bisa masuk di dalam. Karena ada banyak keindahan yang Tuhan sudah berikan ketika kita masuk lebih dalam. Nah, tadi pagi saya berbicara tentang fokus kepada Tuhan kalau Anda mau masuk lebih dalam. Dan hari ini, siang ini saya akan berbicara tentang ruang tunggu, waiting room. Saudara, di dalam ruang tunggu, siapa yang pernah ada di dalam ruang tunggu? Angkat tangan. Ruang tunggu. Saudara, tahukah saudara dalam ruang tunggu kalau nggak hati-hati kita bisa emosional. Kemarin ini saya bersama dengan istri dan anak lagi makan di satu restoran di mall, saudara. Memang cukup ramai restoran itu. Dan ternyata antriannya cukup panjang. Gak lama kemudian setelah saya masuk, sementara saya lagi pesan makanan, terdengar rame-rame di depan beribut mulut, saudara. Karena ada satu orang yang nyerobot masuk duluan sementara dia nunggu udah kelamaan. Dan tahu-tahu dia masuk, rame itu dibikin rame, saudara. Mau makan aja rame, saudara. Kenapa? Karena banyak orang gak tahan nunggu kelamaan. Apalagi kalau Anda di restoran pesan, Anda pesan duluan, tetangga saudara yang ada di sebelah, di meja sebelah, pesannya belakangan, keluarnya duluan. Pernah ngalamin gitu nggak? Coba yang pernah ngalamin gitu angkat tangan. Di pik banyak ya begitu ya saudara. Nah saudara, kalau Anda ngalamin gitu, pasti udah bereaksi. Kenapa dia pesan belakangan, dia keluar duluan, yang gua kok belakangan? Pasti marah. Nah saudara, kalau Anda menunggu kelahiran anak pertama, deg-degan saudara. Bagaimana? Betul ya saudara ya? Saudara, yang namanya menunggu itu adalah sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang gak menyenangkan. Tapi justru saya melihat Tuhan pakai ruang tunggu kehidupan. Saya ulangi, ruang tunggu kehidupan buat setiap orang percaya supaya saudara growing deep. Supaya saudara bisa masuk lebih dalam mengenal Tuhan justru di ruang tunggu. Saudara, kadang-kadang hidup ini gak selalu instan. Betul ya saudara? Kalau Anda makan nasi pasti mau tunggu sampai mateng. Gak mungkin Anda makan nasi yang setengah mateng bisa sakit perut saudara. Betul ya? Saudara, seorang ibu tidak mau anaknya, bayinya di dalam kandungan lahir prematur. Padahal kan kalau prematur lebih cepat toh. Penderitaannya lebih berkurang toh. Tapi Anda tahu prematur buat anak ini tidak baik. Setuju gak gitu saudara? Lebih baik mendingan kita tahan sampai waktunya 9 bulan. Ada waktunya dalam hidup ini Anda gak bisa mengabaikan proses yang Tuhan sedang adakan dalam hidup saudara. Oleh karena itu ruang tunggu menjadi sebuah porsi atau bagian hidup orang percaya yang perlu Anda lewati. Yang perlu Anda hadapi. Supaya apa? Grow deep. Coba bilang sebelah saudara, grow deep. Supaya saudara lebih dalam saudara. Nah, karena tidak enak disitulah Tuhan mau bentuk saudara. Tuhan mau buat saudara mengenal dia lebih dalam. Saudara, di dalam slide saya katakan saudara, ruang tunggu kehidupan adalah penundaan. Coba bilang penundaan. Penundaan itu tidak menyenangkan. Bayangkan kalau Anda menikah tertunda, waktu itu ya, waktu zaman COVID ya, itu banyak loh yang ditunda pernikahannya. Karena ada pembatasan dan tidak boleh ada pesta, begitu ya, segala macam. Dan itu tidak enak. Dan kalau Anda namanya menunggu atau menunda, itu butuh kesabaran.
Saudara, itulah sebabnya kenapa banyak orang di ruang tunggu suka marah-marah. Kalau Anda mau lihat orang aslinya di ruang tunggu kadang-kadang kelihatan. Kalau di sini baik-baik. Oh, di sini semua baik-baik. Malaikat aja minder lihat kita. Karena malaikat bilang udah kudus. Begitu lihat kita yang ada di gereja nih, dia bilang ada yang lebih kudus dari gua. Nah, itu yang membuat dia minder karena semua aman-aman aja. Coba di ruang tunggu kehidupan. Amin. Siapa yang pernah ada di dalam ruang tunggu kehidupan? Angkat tangan, saudara. Ruang tunggu kehidupan. Saudara, di dalam ruang tunggu kehidupan saudara, mungkin saudara Anda harus menunggu lama untuk saudara dapat promosi dalam pekerjaan saudara. Anda harus nunggu lama ketika Anda mengalami sebuah keberhasilan dalam hidup saudara. Dan itu adalah ruang tunggu yang tidak enak, saudara. Dalam slide saya berikutnya, saudara perhatikan baik-baik. Menunggu merupakan proses kehidupan yang akan menguji saudara dan saya. Ujian saudara ada di ruang tunggu sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda mengalami penundaan dari Tuhan, kalau Anda harus diminta oleh Tuhan nunggu, pertanyaannya gini, masih doa enggak? Banyak orang saudara di ruang tunggu nggak berdoa, panik malah iya. Coba cari jalan mempercepat supaya ini nggak kelamaan. Cari jalan bagaimana supaya saya bisa mencapai apa yang saya mau. Di ruang tunggu saudara justru adalah ujian buat saudara, masih percaya nggak sama Tuhan? Masih beriman nggak sama Tuhan? Masih berserah nggak sama Tuhan? Bayangkan kalau Anda jadi seorang Abraham, nunggunya lama untuk punya seorang anak. Bahkan sampai menunggu yang merupakan satu kondisi sudah tidak mungkin punya anak. Kondisinya sudah sampai begitu. Kadang-kadang ya, Tuhan itu bisa membuat saudara nunggu sampai Anda udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Abraham udah gak bisa apa-apa lagi. Usia 99 mau punya anak kayak gimana? Istri sudah menopause, mau sampai kapanpun gak mungkin punya anak. Tuhan kadang-kadang mengizinkan Anda nunggu sampai di level itu. Kenapa? Supaya saudara tahu, kalau sampai punya anak, Anda tahu itu bukan saya, itu karena Tuhan. Jadi apa? Lewat ruang tunggu Anda kenal ada Tuhan yang namanya masih hidup dan berkuasa untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Di situ Anda growing deep. Amin. Bapak ibu saudara, bagaimana saudara di tengah bangsa Israel harus melewati padang gurun 40 tahun, harus melewati laut Kolsom, itu dia harus nunggu untuk mengalami kebebasan. Di saat itulah mereka diajar oleh Tuhan untuk mau tetap percaya sama Tuhan atau enggak. Mereka melihat Mesir, mereka mau balik ke Mesir, mereka merasa bahwa di Mesir walaupun gak enak, tapi makannya tersedia. Ada banyak dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang kita tidak pahami, yang kita perlu belajar beriman dan percaya. Tahukah saudara di ruang tunggu juga akan kelihatan karakter asli kita. Betul gak? Ya bangsa Israel kelihatan tuh karakter aslinya. Saudara punya karakter akan kelihatan nanti. Waktu di sini kita bisa amen haleluya praise the Lord. Tapi waktu kita nunggu dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita masih sama? Haleluya, praise the Lord and amen. Bisa saja kita bisa berubah. Ada banyak persoalan-persoalan hidup ini yang mau ndak mau harus nunggu. Betul apa enggak? Saudara, Anda enggak bisa, saudara. Anda kalau suka makan buah tertentu ya, katakan durian gitu ya. Ada yang suka durian? Coba yang suka durian. Ya, puji Tuhan, berarti Anda sama-sama saya frekuensinya gitu ya. Nah saudara, kalau Anda suka durian, saudara Anda harus nunggu sampai musimnya dong. Kalau itu pohon, belum musimnya, belum berbuah, Anda mau doa keliling juga gak ada gunanya. Betul? Anda mau doa puasa sampai buahnya ada juga percuma. Tapi kalau sudah musimnya, gak perlu doa keliling, brother, sister, otomatis keluar.
Jadi dalam hidup ini mau tidak mau saudara, makanya ada ayat firman Tuhan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Amsal 19 ayat 2 kita baca saudara. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik katanya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara pernah tergesa-gesa? Lalu kemudian nyesel dengan ketergesaan itu? Tahukah kenapa Ismail lahir? Halo? Anda tahu Ismail lahir? Kenapa tuh? Karena Sarah nggak bisa nunggu terlalu lama. Sehingga dia mengusulkan suaminya tidur dengan Hagar, lahirlah Ismail, sampai hari ini ada masalah. Kenapa? Tergesa-gesa. Pernahkah saudara, Anda dan saya begitu tergesa-gesanya, nggak sabaran, sementara Tuhan tenang-tenang saja. Buat kita kayaknya ada masalah, buat Tuhan nggak masalah. Murid-murid mengalami gelombang sampai jam 3 pagi loh. Itu luar biasa, udah enek kali ya, udah mau muntah kali ya, udah stres. Tapi Tuhan tenang-tenang aja. Sampai jam 3 pagi dia baru turun saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu di mana titik bahaya saudara dan titik bahaya saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah saudara begini, kita harus hati-hati dengan teknologi. Saya nggak mau katakan bahwa teknologi nggak perlu, bukan itu maksud saya. Kenapa? Karena dengan teknologi dan kehidupan zaman sekarang, kita dikondisikan serba cepat. Apapun maunya serba cepat, instan serba cepat. Jadi kalau sesuatu yang lama itu tidak suka kita. Betul nggak gitu? Iya kan? Kita semua dikondisikan serba cepat. Saudara, dalam hidup ini nggak selalu harus cepat. Karena Tuhan berkata segala sesuatu dibuat oleh Tuhan indah pada waktunya. Indah pada waktunya menurut Tuhan. Saudara, Yusuf menerima janji Tuhan menjadi orang yang ditinggikan itu di usia 17 tahun. Tapi dia menjadi seorang mangku bumi ketika dia ada di Mesir usia 13 tahun dia harus nunggu. Daud menerima urapan dari seorang Samuel untuk menjadi raja itu waktu di usia dia masih kecil. Tapi dia menjadi raja ketika dia usia 30. Saudara, hidup ini gak selalu harus cepat. Justru waktu Anda nunggu, Anda belajar percaya sama Tuhan. Mari kita buka satu ayat, Yohanes 11 ayat 6. Lalu kita masuk ke dalam ayat yang ke-15. Oh haleluya. Di ruang tunggu karakter saudara dibentuk. Di ruang tunggu asli saudara dibentuk. Karena Tuhan lebih tertarik dengan karakter saudara daripada penyelesaian masalah saudara. Bukan berarti Tuhan tidak tertarik dengan masalah saudara, bukan itu. Tetapi kalau masalah saudara selesai, karakter saudara tidak dibentuk, tidak terbentuk, tidak terbangun, itu masalahnya. Kenapa? Karena kita menjadi serupa dengan Kristus dijanjikan oleh Tuhan. Gitu ya. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini cerita tentang Lazarus yang sakit, ya. Kemudian sakitnya cukup parah gitu. Tapi setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini Yesus loh. Ia sengaja. Coba bilang sengaja. Siapa yang sengaja? Yesus. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dengan dia nunggu 2 hari nggak segera nolong, matilah si Lazarus. Nah, ketika mati di Lazarus panik semua. Tapi ternyata Tuhan sengaja membuat itu supaya ada maksud tertentu. Kita lihat ayat 15. Perhatikan baik-baik. Yohanes 11 ayat 15. Oh haleluya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ruang tunggu kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Dia lagi mau ngajarin bahwa engkau harus tetap percaya sama Tuhan. Di masa-masa penantian itulah Tuhan lagi memperlihatkan kesetiaannya. Tuhan lagi memperlihatkan kasih karunia-Nya. Tuhan lagi mau menunjukkan bahwa kuasanya nyata, mujizatnya tetap ada. Apakah Anda masih percaya atau tidak di ruang tunggu itu saudara terbentuk? Amin. Coba tanya sebelah saudara, kamu lagi di ruang tunggu enggak? Coba tanya. Kalau Anda lagi di ruang tunggu hari ini, khotbah ini buat saudara. Tuhan lebih tertarik dengan pembentukan karakter saudara daripada kenyamanan saudara. Saya ulangi ya. Tuhan lebih tertarik dengan pembentukan karakter saudara daripada kenyamanan saudara. Kita kepengennya nyaman, masalah selesai. No, iya baik, tapi Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan karakter saudara. Kenapa? Karena kita memang ujungnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karakter kita diubahkan, diproses. Kekristenan bukan cuma hadir di gereja. Kekristenan bicara soal perubahan hidup. Bicara soal transformasi. Amin. Nah, hal-hal penting yang Anda harus perhatikan kalau Anda lagi di ruang tunggu kehidupan. Anda siap? Kalau Anda lagi di ruang tunggu, perhatikan hal ini ya. Ini nasihat saya loh. Yang pertama, kalau Anda lagi di ruang tunggu kehidupan, jangan memakai kekuatan dan pikiran sendiri. Artinya belajar berserah, belajar mengandalkan Tuhan di ruang tunggu itu. Kadang-kadang kita merasa di ruang tunggu ini saya mesti cepat, saya mesti beresin. Iya, memang kita mesti beresin. Tapi saudara, ada waktunya Tuhan mau saudara nunggu. Mau saudara doa. Mau saudara berserah. Jangan mengandalkan duitmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan relasimu, berserah sama Tuhan. Amin. Kenapa Yesus bilang begini? Ada seorang anak kerasukan, murid-murid mengusir setan, tidak bisa dari anak ini. Lalu Yesus bilang begini, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Pernah baca ayat itu? Kenapa Yesus ngomong begitu? Ayat itu sesuatu Tuhan bicara suatu saat sama saya. Dari ayat itu saya bisa simpulkan begini. Enggak semua persoalan hidup bisa diselesaikan dengan kekuatanmu. Ada kalanya situasi itu hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Tapi kita mau coba, gua mau coba. Ini yang bikin masalah dan akhirnya kita masuk pencobaan. Gara-gara suka coba ini. Akhirnya kita masuk dalam pencobaan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris tuh enak tuh. Ada yang bilang trial and error. Because of your error, you enter to the trials. Gitu loh saudara. Kita tuh error jadi akhirnya masuk dalam masalah pencobaan. Jadi hari ini saudara, jangan andalkan kekuatan sendiri. Tadi saya sudah bilang saudara, Sarah mencoba menyelesaikan persoalannya dari janji Tuhan. Dia mau coba kerjain sendiri. Sikut sebelah saudara, andalkan Tuhan. Terus buat apa ada Tuhan kalau gitu? Boleh nanya? Mana yang lebih hebat menurut saudara? Posisimu di perusahaan, perusahaanmu yang besar, atau Tuhan? Yang benar nih. Saya cuma mau nanya doang saudara. Menurut saudara mana yang lebih hebat? Perusahaanmu, pekerjaanmu, posisimu, networkmu, atau Tuhan? Yang bilang Tuhan angkat tangan. Jangan turunin dulu, coba yang angkat tangan bilang Tuhan. Terus lihat sebelah saudara, bener nih, coba gitu.
Oh ya, saudara, it's easy for us, mudah buat kita dikonsep. Tapi dalam realitasnya nggak gitu. Makanya saya suka bilang, orang Kristen itu, maksud saya bukan di sini ya, jangan tersinggung, bukan di sini. Orang Kristen itu dalam hidupnya sehari-hari terlihat tidak percaya dengan apa yang dia percayai. Itu cuma satu orang yang bilang tahu siapa yang saya ngerti, ya betul katanya gitu. Yang lain tuh gimana saudara? Nangkep gak saudara? Saya ulangi sekali ya. Ada orang Kristen dalam hidupnya sehari-hari memperlihatkan kalau dia tidak percaya dengan apa yang dia percayai. Ayo, benar nggak? Sering ketemu orang kayak gitu nggak? Bilangnya percaya Tuhan, tapi dalam menghadapi kehidupan sehari nggak tahu Tuhan ada di mana. Percayanya, kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan dahsyat. Tapi dalam realitas sehari-hari, mana nggak kelihatan tuh. Bilangnya percaya Tuhan, tapi kenyataannya enggak. Makanya saya sering bilang, kita ini sering tidak percaya dengan apa yang kita percayai. Nah, ruang tunggu akan mengubah saudara. Supaya saudara percaya dengan apa yang Anda percayai. Amin. Hal yang kedua yang Anda harus perhatikan apa yang terjadi di ruang tunggu. Anda harus bisa bedakan waktu kairos dengan waktu kronos. Wah, Anda bilang ini apa lagi? Saudara, kairos adalah waktunya Tuhan. Kapanpun kalau Tuhan bergerak selalu tepat waktu. Di depan dibagi manusia terlambat, bagi Allah enggak. Contoh, ketika murid-murid menangkap ikan semalam-malaman enggak dapat ikan. Betul? Kalau orang nelayan nangkap ikan tuh tengah malam sampai pagi toh. Itu waktu yang tepat. That is a right timing untuk Anda bisa nangkap ikan. Tapi waktu Tuhan ngomong sama murid-muridnya, nangkap ikan itu pagi menjelang siang. Karena dari malam sampai pagi mereka nggak dapat ikan. Mereka sudah cuci jala, lalu Tuhan suruh mereka tangkap ikan dari pagi sampai siang. It's out of the timing. Tapi kalau Tuhan sudah bergerak, itu kairos Tuhan datang, pasti terjadi. Sementara kronos adalah bicara waktu kronologi. Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi minggu depan. Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi tahun depan. Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi di akhir tahun ini. Betul? Kapan Anda tahu? Setelah Anda melewati. Bulan demi bulan sampai ada ketemu tanggal itu. Betul? That is kronos. Nah, Tuhan tidak ditentukan oleh batas waktu kronos, tapi Tuhan mau bekerja kapan saja, selalu tepat waktu. Jadi bagi saudara terlambat, bagi Tuhan belum tentu terlambat. Coba bilang sebelah saudara, nggak ada yang telat sama Tuhan, coba bilang. Haleluya. Anda pernah baca nggak? Murid-murid waktu ketemu Yesus jalan di atas air. Pernah baca? Tapi ada bagian yang nggak dicatat oleh Matius, dicatat oleh Yohanes. Mari kita buka Yohanes 6. Ayat 19-21. Lagi bicara soal timing of God. Ini penting kalau Anda ada di ruang tunggu. Selain jangan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan, percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. John atau Yohanes pasal 6 ayat 19-21. Saya baca ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saya berhenti sebentar. Di tengah gelombang mereka coba berupaya. Itu kan kalau gelombang besar tuh kan, waduh, itu dulu kan belum punya mesin ya. Pakai tangan gitu setengah mati tuh, nggak maju-maju ya. Lama sekali majunya. Lalu kemudian ayat 20. Tapi ia berkata kepada mereka waktu Yesus jalan di atas air, dia bilang gini, aku ini jangan takut, kata Tuhan. Nah, ayat 21 saya minta Anda perhatikan baik-baik. Mereka yang ada di perahu mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan, perhatikan, apa tuh? Dan apa ayatnya?
seketika juga, coba bilang seketika. Kalau arti seketika itu apa? Instantly, langsung, nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba boom gitu ya. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Wow. Ini pantai ya, di ujung itu pantai ya. Perhatikan baik-baik, ini pantai nih. Saya ini di sini di perahu lagi bergumul dengan gelombang yang dahsyat, gelombang hidup yang berat gitu loh. Saya susah banget majunya. Tapi kalau Tuhan punya waktu, caranya bekerja lain. Nah, ketika saya kenal siapa Dia, sesuai dengan khotbah saya tadi pagi ketika saya bicara fokusnya ke Tuhan, lalu saya bawa Tuhan ada di perahu saya, ayat itu bilang apa? Seketika, coba bilang seketika. Jadi perahu yang ada di sini, vup, langsung di sana. Gitu gak? Berarti saya gak perlu lewatin waktu ini. Iya gak? Sampai di sini Anda paham? Saya gak perlu lewatin waktu antara sono sampai situ ya. Tuhan bisa tiba-tiba langsung. Mana ada perahu mau pakai speedboat kayak apapun bisa kayak gitu. Anda lagi ada di sini, waktu Yesus naik di perahu ini, langsung Anda di sana. Artinya apa? Kalau Tuhan adalah Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, Dia bisa bikin shortcut yang Anda harus lewatin 30 tahun, 10 tahun, 50 tahun, atau 5 tahun. Nggak perlu, Tuhan bisa bikin cepat. Tapi yang Tuhan mau, lu nunggu ya. Nah, nunggu ini yang betahan. Coba bilang sebelah saudara, nunggu. Saudara pernah tahu tanam bambu enggak? Bambu itu mau kelihatan dia numbuh, itu butuh 6 sampai 7 tahun. Tapi begitu dia udah mulai kelihatan 6-7 tahun, itu tiba-tiba naik ke atasnya cepat. Tuhan kalau lihat proses dia sama saudara enough, dia ada dalam hidupmu. Yang Anda butuh 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, tiba-tiba Anda sampai. Itulah kairosnya Tuhan. Jadi dari situ saya bisa simpulkan, bilang sebelah saudara, nggak ada yang telat sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, di ruang tunggu yang Anda harus perhatikan adalah jaga sikap hati. Coba bilang sebelah saudara, coba bilang sama saya deh, nggak usah bilang sebelah, bilang sama saya, jangan panik. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa menuju negeri Kanaan harus melewati Laut Kolsom di depan, di belakang bangsa Mesir, mereka panik. Berseru-seru kepada Musa, emang kurang kuburan apa di Mesir, dan seterusnya. Panik. Tapi Bapak Ibu Saudara, jaga sikap hati. Karena kepanikan saudara akan membuat saudara miss fokusnya bukan ke Tuhan. Anda tidak lagi fokus kepada siapa seperti khotbah saya tadi pagi, tapi Anda mulai fokus kepada apa. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya saudara, di ruang tunggu ini Tuhan mau ajar hati saudara. Supaya hati saudara bisa percaya sama Tuhan dan sabar. Coba bilang sebelah saudara, sabar. Kita ini banyak orang saudara di era sekarang ini gak sabaran saudara. Karena memang dikondisikan begitu. Semua harus cepat, semua harus cepat, semua harus cepat, semua harus cepat. Gak selalu. Belajar untuk sabar, belajar untuk tekun nunggu. Nunggu itu baik, baik. Tapi kita nggak terbiasa dilatih untuk menunggu. Kita nggak dilatih oleh hidup ini untuk diam. Tahukah saudara ada ayat Alkitab bilang begini, dengan tinggal diam dan duduk tenang, di situ terletak kekuatanmu. Oh, orang dunia yang dalam hidup ini nggak bisa terima ayat itu. Masa diam, masa tunggu tenang. Saudara, justru waktu Anda tinggal tenang, duduk di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan.
Tahu nggak saudara, orang akan kreatif kalau hatinya tenang. Emang kalau hatinya gundah gulana Anda bisa kreatif? Nggak bisa. Anda bisa fokus kalau hatimu kacau, nggak bisa. Bagaimana hatimu bisa tenang? Anda nggak bisa tenang hanya gara-gara healing. Ya sementara, tapi baliknya Anda akan nggak tenang lagi. Nah untuk bisa tenang itu Anda harus ada dalam hadirat Tuhan. Nggak semua Anda bisa kerjakan sendiri. Anda harus andalkan Tuhan. Makanya orang Kristen harus ada di ruang doanya setiap hari. Ini saya masuk pada poin berikutnya. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Halo, amin. Coba tanya lagi sebelah saudara, masih berdoa? Saya senangnya doa begini. Doa itu menembus segala wilayah, nggak bisa dibatasi dengan doa. Doa itu menembus kemustahilan. Tapi sayangnya orang Kristen itu tahu doa penting, tahu doa sangat penting, tapi tidak berdoa. Kenapa? Saudara mau tahu kenapa? Karena mereka tidak melihat hasil yang instan. Dia tidak melihat hasil yang instan. Sementara kalau kita mengerjakan sesuatu, hasilnya langsung kita bisa lihat. Sukses atau gagal, kan gitu ya. Tapi kalau doa kita nggak tahu. Artinya waktu kita doa, kita sedang bawa masalah kita kepada Tuhan. Kita sedang bawa hidup kita masa depan kepada Tuhan. Tuhan yang lagi mengurusnya. Tuhan yang lagi mengaturnya. Dan itu butuh waktu dari Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan doa. Kalau tidak salah saya pernah khotbah di gereja ini, saya nggak tahu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Doa itu tidak menghabiskan waktumu. Gimana bisa pastor, doa tidak menghabiskan waktu saya? Lah kan saya doa 5 menit itu kan waktu saya kepake. Doa saya setengah jam, apalagi. Makanya ada orang Kristen, kalau disuruh ibadah doa setengah jam, 1 jam, saya buang-buang waktu. Setengah jam, 1 jam saya bisa pakai untuk menyelesaikan masalah saya. Apa iya? Saya kasih tahu satu rahasia. Mana yang benar kalau menurut saudara? Anda setuju nggak kalau saya bilang begini? Nggak usah tanya mana yang benar dah. Anda setuju nggak kalau saya bilang begini? Anda bisa menyelesaikan masalah lebih banyak bersama Tuhan daripada sendirian tanpa Tuhan. Anda setuju? Coba yang setuju lambaikan tangan. Anda setuju nggak kalau saya bilang gini? Anda bisa bertahan dan menang atas situasi sulitmu bersama Tuhan daripada sendirian tanpa Tuhan. Anda setuju nggak? Anda setuju? Berarti faktor Tuhan itu penting dalam hidupmu. Percaya nggak? Sebagaimana ayat tadi bahwa Anda nggak perlu lewatin waktu di depan bisa tiba-tiba datang. Bahwa Anda bisa mempercepat proses perjalanan hidupmu bersama Tuhan daripada sendirian tanpa Tuhan. Anda percaya? Kalau begitu berdoa buang waktu atau enggak? Doa tidak buang waktu. Tapi justru dengan berdoa Anda libatkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam persoalan hidupmu, dalam tantangan hidupmu. Anda menginvolve Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Yang bisa ubah waktu. Lazarus yang sudah mati pun Tuhan bisa bangkit. Persoalan yang sudah nasi jadi bubur. Saya kasih tahu saudara, Tuhan masternya mengubah bubur jadi nasi. Bahkan dia bisa tanya, mau nasi goreng, nasi tim, nasi Hainam. Pertanyaan saya, apakah Anda siap masuk dalam ruang tunggu bersama Tuhan? Yang bahaya masuk ruang tunggu tanpa Tuhan, itu yang bahaya. Tapi kalau Anda di ruang tunggu dengan Tuhan, Anda akan alami dia. Anda akan masuk lebih dalam bersama Tuhan. Amin. Jadi kasih tos kiri kanan saudara gini. Sabar ya. Coba bilang gini. Sabar. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa, saudara saya ada yang saya mau sampaikan, ada buku ya. Saudara saya ini penulis buku.
Tapi lama saya nggak nulis buku sampai terakhir kemarin waktu COVID. Dan ini ada buku yang terbaru. Inspirasi dari Injil Yohanes. Saya kasih ayat per ayat dari kitab Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan seterusnya sampai 21 pasal. Tentu kalau semuanya saya tulis dalam satu buku, tebal sekali. Jadi saya pecah jadi 7 volume. Setiap volume seperti ini ada 3 pasal. Ini yang saya pegang volume 4. Yang baru keluar sampai volume 4, 1 sampai 4. Bulan depan mungkin yang volume 5. Jadi Anda bisa dapatkan nanti bersama dengan tim di bawah. Dan juga ada, kalau Anda mau melihat hidup yang berkelimpahan. Siapa yang mau hidup berkelimpahan? Ada judul buku 7 hukum untuk hidup berkelimpahan. Ya. Dan satu lagi adalah inti kekristenan. Kekristenan bukan cuma ibadah, tapi kita perlu belajar mengalami Tuhan. Saya berharap ini menjadi resources yang bisa menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Sebelum saya serahkan, adakah di antara saudara yang hari ini sedang ada di ruang tunggu kehidupan? Anda rasanya udah capek nih. Anda rasanya udah mau marah-marah. Anda rasanya sudah bertanya, Tuhan kapan? Kenapa ini begini lama? Tapi Anda dengar firman Tuhan hari ini. Dan Anda sadari, saya harus belajar waktu Tuhan. Saya harus belajar mengandalkan Tuhan. Saya harus belajar untuk tetap berdoa. Kalau ada di antara saudara dengan kerendahan hati, Anda boleh angkat tangan. Saya mau berdoa dengan cepat buat saudara. Percaya Tuhan hadir di sini. Dia menolong saudara. Engkau dengan kerendahan hati berkata, I need you Lord. Aku butuh Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan, baik yang di bawah maupun yang di balkon. Mereka sedang menantikan suatu proses yang cukup lama sudah mereka tunggu. Hari ini mungkin mereka sudah merasa capek menunggu. Tapi Tuhan hari ini mereka dengar ada kairosnya Tuhan, ada kronosnya dunia ini. Kami berdoa ketika Engkau terlibat dalam hidup kami dan kami melibatkan Engkau, kami boleh melihat ada proses yang dipercepat oleh Engkau. Tuhan, aku berdoa di tengah ruang tunggu Engkau mau iman kami muncul. Kami mau belajar, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Berkati mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Beri kekuatan kepada mereka. Campur tangan di keluarga, pekerjaan, usaha mereka. Aku percaya ini waktu Tuhan yang sedang beracara buat mereka. Hati mereka terbuka, biarlah mereka mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. God bless you.